Ini bener-bener prosesor gaming. Wajib rakit pakai AMD X3D, bro. Halo, ketemu lagi dengan saya Rizyan di Kioskom Channel. Saya kedatangan prosesor yang terbaru dari AMD. Dan ini diklaim sebagai prosesor gaming. Jadi kalau saya ngegame pakai prosesor lain, kalah dong sama ini. Iya, bro. Kenapa? Karena prosesor ini memiliki fitur yang tidak dipunyai sama prosesor Intel, yaitu 3D V-Pro. Terus prosesor ini itu memiliki kode X3D. Itu sudah beberapa generasi ya. Yang terbaru ini adalah Ryzen 7 9800 X3D. Jadi kalau ada kata-kata X3D itu selalu dikhususkan untuk gaming. Kalau kamu pengen untuk rendering untuk yang lain ya kamu bisa ambil prosesor Ryzen 9000 yang tipe lain. Jadi urutannya itu ada Ryzen 5, 9600X, 9700X, Ryzen 7. Terus Ryzen 7 ini 9800X3D, terus atasnya 9900X, core rate-nya semakin tinggi, terus sama 9950X, core rate-nya lebih tinggi. Jadi mending mana? 9950X atau X3D? Beda fungsi. Kalau ini memang dikhususkan untuk gaming, biar FPS yang kamu mainkan bisa tumpah-tumpah. Detail spesifikasi dari Ryzen 7 9800 X3D dibandingkan 7800 X3D itu sama-sama 8 core dan 16 thread, 1 core 2 thread, ini Granite Raid AM5 DDR5, bus clock-nya lebih tinggi 200 mHz dibandingkan Ryzen 7800 X3D 5,2 dan base clock-nya juga lebih tinggi. L3 charge-nya sampai 96 mega. Kalau yang 9800 X3D ini menggunakan teknologi 3D V-Charge versi kedua dibandingkan dengan 7800 X3D. Kalau saya baca di sini 200 kali kepadatan interkoneksi dibandingkan dengan chiplet 2D dalam kemasan dan 3 kali efisiensi energi interkoneksi. Jadi lebih padat, lebih irit dibandingkan 7800 X3D. Terus sama-sama di 120 watt, ini TSMC 4 nanometer sama full unlock. Nah, ini full unlock, bro. Jadi kamu bisa overclock sampai maksimal. Apa itu 3D V-Charge? Jadi 3D V-Charge itu udah namanya 3D V-Charge. Jadi otomatis dia membuat desain secara 3D. Misalkan prosesor ini saya tumpuk 10, mungkin tingginya segini. Ya kan? Tapi kalau ditumpuk secara 3D, misalkan dibagi 2, kanan kiri, mungkin 10 biji cuma segini, bro. Beda dengan ditumpuk langsung lurus. Nah, ini yang disebut 3D V-Charge, seperti teknologi Memory Solid State Drive atau NVMe. Itu kan memakai 3D V-NAND, sama aja, bro. Terus, teknologi menumpuk memory charge ke dalam atasnya core, ke dalam CPU inti. Jadi misalkan ini tinggi dari prosesor AMD, ini adalah memory charge-nya, otomatis tingginya kan segini, bro. Jadi kalau semakin tinggi prosesor, otomatis harus merubah desain cooler, desain motherboard, entah itu apa aja. AMD nggak mau. Dia nggak pingin produsen brand lain merubah desain motherboard, desain cooler. Dia pinginnya tetap sama, tapi harus ada teknologi memory charge. Jadi ukuran prosesornya dipendekin sama AMD, charge-nya ditaruh di atasnya. Loh, kayak gitu loh, bro. Ini adalah versi yang pertama. Kalau yang kedua ditaruh di bawahnya. Kenapa kok bisa cepat? Karena teknologi 3D V-Charge versi kedua ini membentangkan L3 charge di bawah core prosesor. Biasanya kan L1, L2, bro. Jadi pada waktu kita mengambil data, otomatis memori akan mengirimkan ke prosesor. Nah, ini kan membutuhkan waktu. Disimpan di L1, L2 yang kapasitasnya kecil. Makanya L3 dibentangkan di bawah core prosesor agar pemanggilan data itu semakin cepat. Kebutuhan data untuk keluar masuk RAM ini diminimalisir. Apalagi dengan total charge-nya sampai 104 mega, ini bisa menampung banyak data, mengurangi latensi akses, meningkatkan efisiensi dan penanganan beban. Makanya pada waktu kamu
load HD tekstur, coding, ilmu fisika, 3D, dan lain-lain, itu bisa menyimpan memory charge lebih banyak langsung dekat dengan prosesor tanpa melalui jalur memori. Meminimalisir lah. Terus dalam pengetesan ini saya pakai AMD Ryzen 9800X3D, motherboardnya Gigabyte Aorus Master X870E, ADATA 32 GB DDR5, ini 16 GB, ini 16 GB. Terus saya pakai NVMe ADATA Legend 900. Dalam motherboard X870E ini support Gen 5, Gen 5, Gen 5. Bisa sampai 3, kalau ini Gen 4 ya. Terus kalau sistem pendinginannya saya pakai water cooler Deepcool Mystic 360 mm. Seperti gini bro. Gimana performanya dengan Ultra 9285K bro? Ini sama-sama prosesor terbaru. AMD juga mengeluarkan prosesor terbaru. Sama-sama irit. Tapi apakah dibuat gaming lebih ciamian Ryzen daripada Intel? Kita akan lihat ya. Ini saya memakai Core Ultra 9285K, memakai RAM 32, RTX 3050, settingan medium di Full HD mendapatkan 72 fps dan minimum fps-nya di 56. Sekarang saya memakai X3D itu bisa jebol 93 dan minimumnya 72 dengan settingan yang sama. Il y a de l'amélioration, Raiden. Round 1. Fight. Oke, seperti itu review dari Ryzen 7 9800 X3D. Ini benar-benar prosesor gaming. Wajib rakit pakai AMD X3D, bro. Benar-benar ciamik soro. Jadi kalau orang-orang gatel ya, lihat FPS turun, kamu pakai ini, bro. FPS-nya bisa stabil, bahkan bisa naik, bro. Terus nggak perlu takut dengan sistem pendinginan, anti throttling. Serius ini, bro. Saya pakai Intel Core i9 14900K throttling, pakai 285K ya bisa sampai di 90, 95, ini di 80 derajat stabil dengan cooler yang sama, RAM yang sama, storage yang sama, motherboardnya beda bro. Ini ciamik soro bro, beneran. Sudah adem, nggak perlu mikir throttling,
FPS-nya ngebus. Pantes laris, pantes banyak yang tanya. Kalau kalian cocok, linknya ada di deskripsi bro. Saya Deddy Christian di Kaskom Channel, salam teknologi.